Pada saat yang sama ketika kultivasi Xiaoshuan menerobos ke tingkat leluhur asal, di kedalaman pegunungan belakang klan Xiu, mata tua tetua pertama Xiaozhen dipenuhi dengan keheranan saat dia menatap ke arah tertentu. Terobosan orang ini benar-benar tanpa batas, sungguh luar biasa. Tetua Xiaozhen menjerit kaget. Tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Dia merasa tidak percaya di dalam hatinya. Saat itu, dia telah memikirkan segala macam cara untuk terobosan Xiaoshuan. Dia bahkan secara pribadi melangkah maju untuk menyelidiki. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Tidak disangka bahwa Xiaoshuan saat ini benar-benar maju dengan cara yang begitu tiba-tiba. Selain merasa terkejut di dalam hatinya, tetua pertama menghubungkan masalah ini dengan Xiaoyan. Mungkinkah karena bocah nakal itu? Sementara itu, Xin diperlihatkan di luar klan Xiu. Sepasang mata tua yang keruh perlahan terbuka. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar di kedalaman matanya. Dia melihat ke arah klan Xiu dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Dia terdiam sejenak lalu tenang kembali. Klan Ouyang, sosok Ouyang Yu yang mengenakan pakaian hijau duduk di puncak gunung. Pedang panjang yang tergeletak tenang di puncak gunung tiba-tiba berdengung dan bergetar tak terkendali. Pedang itu seolah-olah telah menerima semacam sinyal. Ouyang Yu mengeluarkan 2 jari dan meletakkannya di pedang. Dengan tekanan ringan, pedang itu segera stabil. Namun, meskipun begitu, ki pedang yang keluar dari ujung pedang masih meninggalkan luka dangkal di pergelangan tangannya. Keterkejutan muncul di mata Ouyang Yu. Dia lalu menatap cakrawala yang jauh sebelum bergumam. Sepertinya dia punya pengaruh besar padamu. Jika aku ingat dengan benar, namanya seperti Xiaoshuan. Ouyang Yu menghela napas pelan ketika senjata menyerang tuannya. Kecuali ada iblis yang terlibat, senjata itu pasti telah bertemu dengan tuan yang lebih hebat darinya. Setelah beberapa lama, Ouyang Yu perlahan meletakkan tangannya di pedang Youlan dan membelainya dengan lembut. Teman lama, terima kasih untuk semua tahun ini. Wajah Ouyang Yu tenang, tetapi matanya penuh keengganan. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba merobek sepotong kain dari jubahnya. Dengan jentikan jarinya, badan pedang itu langsung terangkat ke udara. Kain itu berputar-putar dan membungkus pedang Youlan hingga tersegel sepenuhnya. Ouyang Yu berdiri diam di puncak gunung, merasakan sisa-sisa aura terakhir di udara. Sejak saat ini, klan Ouyang tidak lagi memiliki pedang Youlan. 1 bulan kemudian, di depan ruang rahasia klan Xiu, Xiu Jinghong dan Xiu Tian berdiri di sana. Mereka berdua menatap pintu ruang rahasia yang perlahan terbuka di depan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi yang gugup. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari ruang rahasia. Lelaki tua itu tampak sedikit putus asa. Ketika dia keluar, dia melihat kakek dan cucu sedang menunggunya. Awalnya dia terkejut, tetapi akhirnya dia menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Aku gagal memenuhi harapanmu. Ketika kata-kata ini keluar, jantung kakek dan cucu tiba-tiba berdebar kencang dan ekspresi di wajah mereka membeku. Setelah beberapa lama, Xiu Tian tersenyum tak berdaya, menatap Xiu Jinghong dan menghiburnya. Kakek, tidak apa-apa. Paling-paling aku akan berkultivasi sendiri. Cepat atau lambat, aku akan berhasil. Mendengar ini, tangan Xiu Jinghong yang layu tidak bisa menahan gemetar. Dia berkata dengan suara reda, "Itu benar, tetapi sudah beberapa tahun berlalu. Pertemuan klan tahun ini sudah dekat. Jika kultivasimu masih belum bisa menembus level itu, aku khawatir." Xiu Tian mengerutkan bibirnya dan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Untuk menemukan kekuatan yang lebih kuat, metode kultivasi yang ia kembangkan secara alami lebih istimewa. Meskipun biasanya cukup kuat dan mendominasi, begitu tiba saatnya untuk menerobos, perlawanan yang harus ia hadapi sangat besar. Namun di sisi lain, begitu ia menerobos, pantulannya tidak hanya akan meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi bahkan kultivasinya juga akan meningkat lebih cepat dan lebih kuat daripada yang lain. Dan ini juga merupakan alasan mengapa kecepatan kultivasi Xiu Tian lebih rendah daripada orang lain di generasi yang sama. Jika bukan karena ini, dengan bakat kultivasi Xiu Tian,
Dia setidaknya harus berada pada level yang sama dengan Xiaoyan. Xiao Jinghong tiba-tiba berkata dengan muram, "Bajingan Xiao Mingwan itu, kalau bukan karena keengganannya untuk membantu, bagaimana mungkin pil ini tidak bisa disempurnakan setelah sekian lama?" Wajah tua Xiao Jinghong sangat suram. Meskipun lelaki tua di depannya juga seorang alkemis dikala dia hanya seorang alkemis peringkat 6. Akan sangat sulit baginya untuk memurnikan pil pemecah penghalang peringkat 7. Di seluruh klan Xiao, alkemis terkuat adalah Xiao Mingyuan yang menduduki peringkat ketiga di Serikat Tetua. Dia adalah seorang alkemis peringkat 7. Jika dia bisa membantu, Xiao Jinghong tidak ragu bahwa pil pemecah penghalang ini akan berhasil dimurnikan. Namun sekarang, mereka dan Xiaoyan bagaikan api dan air. Xiao Mingyuan kebetulan berada di pihak yang sama dengan Xiaoyan. Mustahil untuk meminta bantuannya. Itu juga karena mereka tidak punya pilihan, sehingga mereka menemukan satu-satunya alkemis peringkat 6 di klan, yaitu tetua Xiaoming. Sayangnya, dalam keadaan di mana mereka membayar harga semua bahan obat, hasilnya masih sangat tidak tertahankan. Tepat saat mereka bertiga sedang murung, awan petir tiba-tiba bergulung di langit di atas halaman tertentu di klan Xiao. Pada saat yang sama, gelombang riak energi yang kuat terbentuk dengan cepat di sana. Ketiganya mengalihkan pandangannya dan fokus ke tempat terjadinya riak energi. Ini adalah kelahiran pil tingkat 7. Apakah tetua ketiga sedang menyempurnakan pil itu? Sebagai seorang alkemis, Xiaoming adalah orang pertama yang mendeteksi riak energi yang tidak biasa. Hal itu disebabkan oleh selesainya pembuatan pil. Itu adalah kediaman Xiaoyan. Mungkinkah tetua ketiga sedang memurnikan pil untuknya? Terlepas dari benar atau tidak, mari kita pergi ke sana dan melihatnya terlebih dahulu. Xiao Jinghong menjerit pelan. Seketika, ia melompat ke udara tanpa penjelasan apapun. Ia memimpin dan dengan cepat terbang menuju lokasi Xiaoyan. Di belakangnya, Xiao Tian dan Xiao Ming ragu sejenak sebelum mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama, banyak orang di klan Xiao tertarik oleh riak energi dan segera bergegas mendekat. Namun ketika Xiao Jinghong dan yang lainnya tiba, hal pertama yang mereka temukan adalah sosok yang dikenalnya. Dia menjaga langit di atas halaman dan mencegah siapapun mendekat. Melihat orang itu, dia sebenarnya adalah Xiao Mingyuan. Xiao Mingyuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat awan badai yang bergulung-gulung di langit. Wajah tuanya tak dapat menahan ekspresi terkejut. Ia membanggakan bahwa ia cukup berpengetahuan dalam alkimia. Mampu mencapai peringkat 7 telah menambahkan banyak kemuliaan pada wajahnya. Namun, ia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu hari ini. Pil obat tingkat 7. Anak ini benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Mingwan memiliki sedikit pemahaman tentang identitas Xiaoyan sebagai seorang alkemis, dia tidak menyangka pencapaian Xiaoyan dalam bidang alkimia begitu tinggi. Dia masih muda, tetapi dia sudah mampu memurnikan pil obat peringkat 7. Bahkan beberapa generasi muda di Pil Tower mungkin tidak dapat dibandingkan dengan bakat luar biasa seperti itu. Tak lama kemudian, sejumlah sosok bergegas datang dari sekitar halaman setelah mendengar berita itu. Keributan yang disebabkan oleh kelahiran pil obat tingkat 7 menyebabkan beberapa orang tua di klan Xiao menjadi sangat bersemangat. Namun, ketika orang-orang ini tiba satu demi satu dan melihat Xiao Mingyuan berdiri di udara, wajah mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Di seluruh klan Xiao, tidak ada orang lain selain Xiao Mingyuan yang dapat memurnikan pil obat tingkat 7. Tetapi dia saat ini berdiri di luar masalah ini. Jelas, pil obat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah Panatua Xiao Ming telah berhasil mencapai peringkat 7? Banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka memikirkan hal ini. Tak lama kemudian, 3 sosok bergegas datang dari arah lain. Hal ini langsung menghilangkan pikiran di hati orang-orang yang hadir. Ini karena Xiao Ming termasuk di antara 3 orang yang bergegas datang. Xiao Jinghong berdiri di udara. Dia mengurutkan kening dan menatap Xiao Mingyuan yang berdiri di atas halaman. Dengan ekspresi terkejut, dia bertanya, "Kamu, kenapa kamu di sini?" Mendengar suara Xiao Jinghong, wajah Xiao Mingyuan jelas tidak memiliki ekspresi yang baik. "Kenapa? Bukankah kamu ada di sini? Tidak bisakah orang tua ini datang?" Xiao Mingyuan mencibir. Adapun Xiao Jinghong saat ini dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini.
Tatapannya dengan cepat melihat ke ruangan di bawah tempat gelombang fluktuasi energi melonjak keluar. Dia mengurutkan kening dan berkata, "Karena kamu di sini, siapa orang yang meramu pil obat itu?" Perkataan Xiao Jinghong tidak diragukan lagi, merupakan pikiran semua orang yang hadir. Lagi pula, dua alkemis agung dari klan Xiao hadir. Kalau begitu, siapa yang memurnikan pil obat tingkat 7 yang sudah dalam tahap akhir ini? Pertanyaanmu agak aneh. Kediaman ini adalah kediaman Xiaoyan. Sebagai pemilik kediaman ini, satu-satunya orang yang bisa memurnikan pil obat di kediaman ini tentu saja dia sendiri. Xiao Mingyuan tersenyum dingin. Begitu kata-katanya jatuh, keributan segera terdengar dari mulut orang-orang yang hadir. Bahkan Xiao Jinghong dan dua orang di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit menegang. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun mereka juga tahu bahwa Xiaoyan memiliki identitas seorang alkemis, mereka menduga bahwa dia tidak akan melampaui tier 5. Namun, apa yang ada di depan mata mereka sekarang adalah fakta yang bisa disebut mengerikan. Perlu diketahui bahwa bahkan di seluruh klan Xiao, hanya ada Xiao Mingyuan yang merupakan alkemis peringkat 7. Namun, Xiaoyan berhasil memurnikan pil obat tingkat 7. Makna di balik ini bukan sekedar pil obat biasa. Pil obat tingkat 7 ini adalah bukti identitasnya sebagai alkemis tingkat 7. Yang terpenting adalah kultivasinya yang kuat yang tidak kalah dari tokoh-tokoh teratas generasi muda di klan. Dengan identitasnya sebagai alkemis peringkat 7, kombinasi keduanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Seorang pemuda yang mampu mencapai prestasi seperti itu, baik dalam kultivasi maupun alkemia, jelas merupakan eksistensi yang sangat langka di seluruh benua. Bahkan di hati semua alkemis di benua ini, Aula Suci dan Pil Tower hanya ada segelintir dari mereka. Setelah tindakan Xiaoyan, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang berani meremehkannya. Statusnya pasti tidak akan tergoyahkan. Pada saat ini, awan petir yang berkumpul di langit akhirnya mulai bergejolak hebat. Ketika kerumunan di bawah mengangkat kepala untuk melihat, petir berwarna hitam menakutkan tiba-tiba turun. Petir itu tanpa ampun merobek ruang kosong dan menyerbu ke arah halaman di bawah seperti makhluk hidup. Momentumnya begitu hebat sehingga menyebabkan banyak anggota generasi muda di klan Xiao dan bahkan beberapa tetua tanpa sadar mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan petir pil yang dipicu oleh pil obat tingkat 7 secara alami luar biasa. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di bawah level leluhur asal yang mampu menahannya. Bahkan ahli leluhur asal biasa kemungkinan akan sangat menderita. Di langit, mata tua Xiao Mingyuan menatap petir mengerikan yang turun dengan cepat. Saat dia mengedarkan origin ki di tubuhnya, aliran cahaya hitam tiba-tiba keluar dari rumah tertutup di bawahnya. Cahaya itu menembus atap dan membumbung ke langit berhadapan langsung dengan petir pil yang mencengangkan itu. Apakah itu boneka? Xiao Mingyuan mengernyitkan alisnya. Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara gemuruh yang menguncang bumi tiba-tiba terdengar di langit. Semua orang melihat bahwa petir pil yang kuat tampaknya telah terpotong lebih dari setengahnya saat bersentuhan dengan boneka itu. Sebagian besar energi petir memasuki tubuh Raja Utara, sementara energi yang tersisa hancur berkeping-keping dalam tabrakan itu. Tubuh Raja Utara juga terpental. Namun saat hendak mendarat di tanah, kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan tubuhnya sekali lagi melesat ke langit. Boneka ini benar-benar dapat menyerap kekuatan petir. Di bawah tatapan Xiao Mingyuan, meskipun Raja Utara tersambar petir, kekuatan petir di tubuhnya tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan. Sebaliknya, tubuhnya semakin bersinar dan semakin cerah. Kulit ungu keemasan di tubuhnya juga semakin halus. Hal yang paling aneh adalah kepalanya, dahi dan pipinya, sampai ke bagian bawah lehernya kini tertutup sisik naga. Tidak hanya menyerap kekuatan petir, tetapi juga menjadi lebih kuat. Selain itu, sisik-sisik itu, Xiao Mingyuan dengan seksama mengamati tubuh Raja Utara. Pada saat tertentu, alis Xiao Mingyuan tiba-tiba berkedut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat yang sama, dia berseru di dalam hatinya, boneka ini sebenarnya berasal dari klan naga Void kuno. Meskipun Raja Utara menderita luka serius setelah insiden dengan Bai Hua, energi petir di dalam tubuhnya telah menyerap semua energi petir yang terkumpul di tubuhnya setelah pertempuran itu. Luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dan kekuatannya juga telah meningkat ke tingkat leluhur asal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah berkah tersembunyi.
tubuh Raja Utara sekali lagi menyerbu ke depan, dan tubuhnya bertabrakan dengan petir setebal 10 kaki. Sebuah ledakan yang menguncangkan bumi kembali terdengar. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, saat energi petir yang tebal itu bersentuhan dengan tubuh Raja Utara, energi itu terkoyak oleh kekuatan hisab yang aneh dan tertelan ke tubuh Raja Utara. Sungguh boneka yang aneh. Semua orang yang hadir terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan Xiao Jinghong dan para tetua tingkat atas klan Xiao juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat boneka aneh seperti itu. Kekuatan benda ini sebenarnya menggunakan pil petir untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pada saat ini, kekuatan bertarung Raja Utara mungkin sebanding dengan leluhur asal bintang 3 biasa. Setelah waktu yang lama, 3 sembaran petir yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba melesat keluar dari awan badai. Tepat saat mereka akan menyentuh tanah, mereka bergabung menjadi satu di bawah tatapan kaget semua orang. Mereka berubah menjadi sambaran petir yang mengerikan yang tebalnya puluhan kaki. Meskipun begitu, tubuh Raja Utara tetap berdiri seperti menara logam saat menghadapi petir yang mengerikan itu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap petir yang turun. Tepat saat hendak mengenai kepalanya, Raja Utara tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, kekuatan hisab yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar. Petir yang mengoncang bumi itu ditelan ke dalam perut Raja Utara dalam sekali teguk. Awan petir terakhir di langit perlahan menghilang, membiarkan sinar matahari turun dan menyinari kulit ungu keemasan Raja Utara. Sekilas, separuh tubuhnya sudah tertutup sisik naga. Selama waktu ini, Raja Utara telah menyerap hampir 100 petir pil. Kekuatannya telah mencapai tingkat leluhur asal bintang 5. Dia tidak kalah sedikit pun dari Xiao Lei. Bahkan, sulit untuk mengatakan apakah Xiao Lei akan menjadi lawan Raja Utara dalam pertempuran. Beberapa tetua klan Xiao yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Mata mereka berbinar karena kegembiraan. Semua orang memiliki pikiran yang sama di dalam hati mereka. Satu putaran petir pil tingkat 7 telah meningkatkan kekuatan Raja Utara sebanyak 5 bintang. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur Raja Utara jika petir pil sekuat itu datang beberapa kali lagi. Apakah itu yang mulia asal atau ahli suci asal? Boneka yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat dengan melahap petir. Jika klan mampu memeliharanya, ia akan menembus ke tahap yang mulia asal atau bahkan ahli suci asal. Pada saat itu, hanya ada masalah waktu sebelum klan Xiao menjadi paksi nomor 1 di benua ini. Persyaratan untuk semua ini adalah Xiao Yan harus menyerahkan kendali boneka itu. Saat mereka memikirkan hal ini, tatapan sejumlah tetua klan yang hadir tanpa sadar tertuju pada rumah di bawah. Xiao Yan yang berada di dalam ruangan akhirnya mengeluarkan pil obat dari kuali di depannya. Wajah lelahnya akhirnya menampakkan senyum puas saat ia melihat kilau terang dari pil transformasi leluhur. Hatinya berpikir bahwa kultivasi Xiao Xuan akan mampu menembus level leluhur dengan pil obat ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa kultivasi Xiao Xuan telah melangkah ke kelas leluhur asal sebulan yang lalu. Meskipun sebulan telah berlalu, kemungkinan kekuatannya telah meningkat selangkah. Pintu ruangan terbuka. Sinar matahari berhamburan turun dari langit, sementara banyak sekali tatapan mata yang tertuju padanya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sosok-sosok manusia di seluruh langit. Dia mengangkat alisnya ketika melihat tatapan yang agak panas dari beberapa tetua. Saat berikutnya, sosok Xiao Xuan sudah muncul di depannya ketika dia berbalik. Xiao Yan segera tersenyum dan berkata, "Leluhur, untungnya aku tidak mengecewakanmu. Pil transformasi leluhur sudah jadi."